السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana hadis ini jemaah sekalian merupakan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taubatnya seorang pembunuh yang telah melakukan pembunuhan sampai mencapai 100 nyawa dia bunuh. Tentu di balik kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran bagi kita agar kita dapat mengambil faedah, mengambil ibrah, dan bukan hanya terdapat di dalam as-sunnah, namun di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala pun banyak menyebutkan tentang kisah orang-orang terdahulu, baik kisah hamba-hambanya yang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, maupun kisah kaum-kaum yang durhaka. Tidak lain dan tidak bukan Allah sebutkan kisah-kisah tersebut agar kita dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis. Adapun kisah yang akan kita baca ini adalah bukan cuma sekedar dongeng belaka, tetapi ini adalah kisah nyata yang wajib untuk kita imani benar adanya. Setiap kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama derajatnya sahih hadis tersebut, maka wajib kita percayai benar adanya peristiwa tersebut. Di hadapan Anda terdapat diktat, tidak saya cantumkan lafaz Arabnya karena untuk menghemat tempat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu pada zaman sebelum kalian ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Telah banyak melakukan pembunuhan. Kemudian ia ingin bertaubat dari perbuatannya itu. Ini niat
dan tekad dari pembunuh tersebut, dia ingin bertaubat dari perbuatannya. Fasala a'lam ahli al-ard, dia pun mencari orang yang paling pandai di muka bumi ini untuk minta fatwa. Mulai dia bertanya ke sana kemari, maka ditunjukkan kepadanya seorang abid. Abid artinya ahli ibadah. Dalam lafaz juga disebutkan rahib. Maknanya sama. Jadi orang-orang dulu, ada sebagian mereka yang memfokuskan diri semata-mata beribadah kepada Allah, sehingga mereka membuat semacam gubuk atau surau. Sengaja dibangun gubuk itu jauh dari keramaian masyarakat agar dapat mengkhusyukkan diri beribadah kepada Allah. Ini disebut abid atau rahib, ahli ibadah. Ini yang pertama. Setelah dia ditunjukkan kepada abid itu, dia pun segera mendatanginya. Ketika berjumpa abid tadi, pembunuh ini pun berkata, "Innahu qatala 99 nafsan, fahal lahu min taubah?" Orang ini berkata, "Sesungguhnya aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat?" Ini pertanyaannya. Namun apa jawaban yang dilontarkan oleh abid tadi? Orang yang hanya menyibukkan diri dengan ibadah semata. Dia memberikan jawaban tanpa dasar ilmu, hanya berdasarkan perasaan dan akal semata, sehingga dia mengatakan, "La, tidak ada." Jawab sang abid. Maka Nabi SAW melanjutkan, "Faqatalahu fakammala bihi mi'ah." Maka pembunuh itu pun akhirnya membunuh abid tadi, sehingga genaplah orang yang dibunuhnya menjadi 100. Setelah itu dia mencari lagi orang yang paling pandai di muka bumi. Karena dia memang benar-benar bertekad ingin bertobat, dia tanya lagi. Hingga akhirnya ditunjukkan kepadanya seorang alim, orang yang berilmu. Alim di sini yang dimaksud adalah orang yang memiliki ilmu. Kalau di daerah kita biasa disebut alim, wah si fulan itu dia orang alim. Apa yang dimaksud? Biasanya yang dimaksud hanya sekedar orang yang saleh, orang yang rajin ibadah, atau orang yang taat beribadah, itu disebut orang alim. Adapun dalam bahasa Arab, yang diinginkan daripada orang alim yaitu orang yang memiliki kapasitas ilmu, memiliki ilmu. Adapun kalau banyak jumlahnya disebut sebagai ulama, ini jamaknya. Lalu dia pun mendatangi orang alim tadi. Setelah bertemu, dia berkata seperti apa yang dia lontarkan pada abid, "Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat?" Lihat perbedaan jawaban antara abid, ahli ibadah, dengan alim, orang yang berilmu. Orang alim itu menjawab, "Ya, na'am. Wa man yuhawwilu bainahu wa bainat taubah." Orang alim di dalam berikan fatwa tentu sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dia menjawab, "Iya, masih." Dan siapakah yang dapat menghalangi antara dirimu dengan taubat? Dikasih kabar gembira agar dia optimis, semangat untuk bertaubat. Kemudian alim ini pun memberikan saran. Di samping memberikan jawaban, beliau memberikan saran, anjuran. Apa kata orang alim itu? "Intariq ila ardin kada wa kada."
berangkatlah engkau ke satu tempat atau negeri, ya, sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beribadah engkau bersama mereka, dan jangan engkau kembali ke negerimu, sebab dia merupakan negeri yang jelek. Ini negeri yang dia banyak melakukan pembunuhan di dalamnya. Maka orang ini pun berangkat menuruti apa yang disarankan oleh alim tersebut. Namun jemaah sekalian, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ketika di tengah perjalanan orang ini menemui ajalnya. Menemui ajalnya, datang kematian di tengah perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fahtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab." Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih pendapat mengenai orang ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di lain kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang orang di saat ajalnya tiba, ada dua kemungkinan. Apakah dia akan disambut oleh malaikat rahmat atau akan disambut oleh malaikat azab? Kalau malaikat rahmat, dia hanya akan menyambut ruh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, beribadah kepada Allah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Maka di saat dia meninggal dunia, disebutkan oleh Nabi, malaikat rahmat yang akan mengambilnya, yang akan menjemputnya dengan membawa kain putih yang harum. Nah, sedangkan malaikat azab adalah malaikat yang membawa aroma tidak sedap. Dan malaikat azab adalah malaikat yang akan menyambut ruhnya orang-orang yang jahat, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Untuk kasus orang ini, pembunuh ini, dua-duanya malaikat turun. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun, sehingga bertikai. Mereka berselisih pendapat. Malaikat rahmat berkata, "Ja'a ta'iba muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala." Malaikat rahmat berkata, dia sungguh telah datang dalam keadaan bertaubat, dan dengan hatinya dia telah bertolak menuju Allah. Apa maksudnya? Maksudnya malaikat rahmatlah, saya lebih berhak mengambilnya, kata malaikat rahmat. Sedangkan malaikat azab menjawab, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Kata malaikat azab, tidak, sesungguhnya dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Saya yang lebih berhak. Di saat malaikat rahmat dan malaikat azab ini berselisih pendapat, Nabi SAW menceritakan, "Fa'atahum malakun fi surati adami." Kemudian mereka didatangkan malaikat dalam wujud seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada Nabi SAW untuk melihat malaikat. Nah, kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab menjadikan malaikat yang ketiga ini sebagai penengah, sebagai hakim yang akan menentukan tentang jasad orang yang akan bertobat tadi. Maka malaikat yang ketiga ini berkata, "Naam, qisu ma bainal ardiyaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu." Ini saran. Ketika terdapat dua pertikaian yang masing-masing memiliki hujjah, maka malaikat ini sebagai hakim membutuhkan bukti yang lain. Berupa apa? Kata malaikat yang ketiga, sekarang ukurlah jarak antara dua daerah itu. Ukur jasad orang ini antara dua daerahnya. Maka ke daerah mana yang ia lebih dekat kepadanya, maka itulah yang menjadi bagiannya. Diukur.
Lebih dekat kemana? Apakah negeri yang dia tinggalkan, yang di dalamnya dia banyak melakukan pembunuhan, ataukah sudah mendekati negeri yang akan dia tuju, yang di sana dia akan bergabung bersama orang-orang saleh, beribadah, menuntut ilmu dan bertaubat? Maka mereka pun melakukan pengukuran hingga akhirnya mereka mendapatkan jasad orang itu ternyata lebih dekat dengan daerah yang dia tuju. Ini bukti. Maka malaikat azab tidak memiliki bukti lain, sehingga Nabi mengatakan lalu jasad orang ini pun ruh orang ini pun diambil oleh malaikat rahmat. Nah, muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya dan juga lafadznya. Memang terdapat di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang itu lebih dekat satu jengkal ke daerah yang baik, maka ia dianggap sebagai salah satu penduduknya. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa dia berupaya sekuat tenaga, semampu mungkin dengan dadanya dia mendekat kepada daerah yang baik itu yang dia akan tuju. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sekali faedah atau pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini. Namun kita akan ambil di antaranya 12 faedah. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah pembunuh 100 nyawa tadi. Pelajaran yang pertama, bahwa di dalam jiwa manusia itu terdapat kebaikan yang mendasar. Jadi pada dasarnya setiap manusia memiliki kebaikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang terlahirkan melainkan mesti dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Sesuai di atas jalan yang lurus, sesuai di atas tauhid, istiqamah, di atas al-haq. Ini Nabi SAW menyebutkan, dan hadisnya saya rasa masyhur. Demikian juga di dalam Al-Quran, fitrat Allah, Allah menyebutkan demikian. Sudah menjadi fitrah, ketetapan dari Allah. Dan juga di dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Dan aku telah menciptakan hamba-Ku dalam keadaan lurus, kullahum, semuanya. Kalimat semuanya menunjukkan bahwa pada manusia memiliki dasar kebaikan. Adapun keburukan, kejahatan, dosa, maksiatan dan perbuatan fasik yang lainnya, itu adalah sesuatu yang dimasukkan oleh syaitan melalui bala tentaranya. Sebagaimana kelanjutan hadis qudsi, wa annahum atathumus syayatinu. Dan sesungguhnya setan mendatangi mereka, fajtalathum an dinihim. Lalu setan itu pun menggiring mereka untuk meninggalkan agamanya, untuk meninggalkan agama manusia, agama tauhid, agama yang lurus. Ini faedah yang pertama. Dari mana kita lihat orang tadi yang telah membunuh 100 nyawa, sekalipun telah banyak dia lakukan pembunuhan, namun ada rasa ingin bertaubat. Dia merasa bersalah atas perbuatannya tersebut. Karena memang jamaah sekalian, bahwa perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa perbuatan dosa atau maksiat itu ada harapan untuk bertaubat. Beda dengan perbuatan bid'ah, la yutabu minha. Kemungkinan untuk taubat itu sangat minim, sangat kecil. Kenapa?
Karena orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, dia menyadari dan merasa bahwa dia dalam kondisi bersalah. Adapun pelaku bid'ah, dia merasa bahwa sedang melakukan amalan kebaikan dan ketaatan. Nah, tentu keduanya sangat jauh berbeda, dan demikian juga dalam hal kesempatan untuk bertaubat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang pertama, ya. Sehingga di sini kita katakan setelah kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebaikan, maka di saat kita dapati dia menyimpang, misalkan dari saudara kita, dari karib kerabat kita, terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan dan penyimpangan lainnya, maka nasihati, dakwahi dia. Dan ini merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita tidak tergolong ke dalam golongan orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya dalam keadaan merugi, kecuali 4. Di antaranya apa? Wa tawasaw bil haqq, menasihati dalam hal al-haq, dalam hal kebenaran. Nah, sehingga jika kita dapati orang yang menyimpang itu, ingatkan, fadzakir, ingatkan, karena peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dan ternyata kita dapati pembunuh tadi pun mempunyai kesiapan untuk bertaubat dan kembali kepada al-haq. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu ini semua tidak lepas dari faktor hidayah. Hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari faedah yang pertama juga bahwa terkadang seseorang yang terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, dia baru akan bertobat kepada Allah di saat dia merasakan akibat yang buruk dari dosa dan kemaksiatan yang dia jalani. Di saat dia merasakan sakit akibat kemaksiatan yang dia lakukan. Misalkan seorang yang gemar melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah, dia baru akan bertaubat di saat terjangkit penyakit-penyakit kelamin. Demikian juga pelaku dosa dan maksiat yang lainnya, biasanya baru akan bertaubat di saat merasakan akibat yang buruk dari kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari kita ini, kita ambil faedah yang kedua, bahwa adanya ilmu dengan sedikit ibadah itu lebih utama daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan kebodohan. Ini sesuai dengan ucapan para ulama. Sedikit di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak di atas kebid'ahan. Kenapa? Karena kalau banyak melakukan ibadah namun di atas kebid'ahan, tidak akan ada hasilnya di hadapan Allah. Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku tunjukkan tentang orang-orang yang paling merugi di dalam beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat di dalam menempuh jalan, sementara di dunia dia merasa telah banyak melakukan amal kebaikan, telah merasa banyak melakukan ibadah, namun ibadah yang dilakukan itu tidak dibangun di atas prinsip yang benar, tidak dibangun di atas bimbingan wahyu, tidak dibangun di atas ilmu, sehingga dia banyak terjatuh ke dalam kebid'ahan, penyimpangan, waliyadzubillah. Sehingga di sini kita katakan orang yang sedikit melakukan ibadah, namun ibadah yang dia lakukan itu di atas dasar ilmu, karena memang hukum asal ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya, baru lakukan.
Sehingga dari sini jamaah sekalian, jangan kita lancang mendahului Allah dan Rasulnya untuk melakukan satu amal ibadah, melainkan telah jelas dalilnya bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Ini hukum asal ibadah, beda dengan hukum asal muamalah. Kalau hukum asal muamalah adalah mubah, halal, lakukan apa saja selama tidak ada larangan. Adapun dalam masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai adanya dalil yang menunjukkan peribadatan tersebut. Agama ini adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah semata yang berhak untuk membuat syariatnya. Nah, ini faedah yang kedua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan dasar inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, bahwa Nabi lebih mengutamakan orang yang alim daripada orang yang abid. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi." Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan sedang purnama. Jadi pada tanggal 15 purnama, bulan memancarkan cahaya yang putih, terang. Ini ibaratnya seorang alim. Sedangkan abid adalah bintang-bintang yang ada di seputarannya. Banyak sekali, namun cahayanya hanya kecil. Ini yang mengutamakan orang yang alim daripada yang abid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama Ahlus Sunnah pun demikian telah sepakat. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika ditanya, "Wahai Imam, mana yang lebih utama antara orang yang pertama yang rajin ibadah, menyibukkan dengan tahajud, puasa sunnah dan ibadah-ibadah lainnya, ataukah orang yang kedua yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia mendakwahkannya?" Maka Imam Ahmad menjawab dengan tegas bahwa orang kedua lah yang lebih utama. Kenapa jemaah? Karena orang yang pertama yang menyibukkan diri dengan peribadatan kepada Allah, melakukan salat, puasa, zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya, faedahnya hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sedangkan orang yang kedua yang menuntut ilmu agama, memahami agama ini, yang merupakan pemberian terbesar dari Allah Taala, manfaatnya bukan hanya bagi dirinya, namun akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin sehingga merata dan menyeluruh. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, shadaqa Rasulullah, maha benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah di sini. Jika dia bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang berilmu dengan cahaya bulan, bukan dengan cahaya matahari? Bukankah cahaya matahari lebih terang? Kita jawab bahwa cahaya matahari itu panas dan sangat menyilaukan, sementara cahaya bulan itu tidak menyilaukan dan tidak mengeluarkan hawa yang panas. Dan setiap orang akan merasa senang ketika melihat bulan purnama. Penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kenikmatan. Dan demikianlah sifatnya orang-orang yang alim, para ulama. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang kedua dari kisah pembunuh tersebut.
Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga dari kisah ini, bahwa orang bodoh terhadap ilmu agama tentunya, ya, orang bodoh itu merupakan musuh bagi dirinya sendiri. Ini faedah yang ketiga, kita ambil dari mana? Ya, ketika ahli ibadah tadi dimintai fatwa, dia lancang di dalam menjawab. Ditanya apakah saya punya kesempatan untuk taubat setelah saya membunuh 99 orang. Orang ini menjawab tidak. Apa yang terjadi? Dia pun menjadi korban berikutnya, dibunuh juga. Di sini minimnya ilmu si abid itu menjadi penyerang dirinya sendiri. Kalau abid itu memiliki ilmu, niscaya dia tidak akan menjawab seperti itu. Kalau dia memang berilmu, niscaya dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran yang ketiga, sekaligus menerangkan kepada kita bahwa bahayanya bicara dan beramal tentang agama ini tanpa dasar ilmu. Sangat besar bahayanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 33 menempatkan posisi perbuatan bicara dan beramal tentang agama tanpa dasar ilmu sebagai posisi dosa yang paling besar tingkat keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bihaqi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Di dalam ayat ini jemaah sekalian, ada 4 perbuatan dosa yang Allah haramkan, dan Allah memulai dari yang paling rendah tingkat dosa dan keharamannya. Apa yang pertama? Al-fawahish, perbuatan keji. Perbuatan keji ini tingkat dosa yang paling ringan tingkat keharamannya. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Yang kedua, wal itsma wal baghy bighairil haqq. Setelah Allah menyebutkan yang pertama, Allah kemudian menyebutkan yang kedua, yang tingkat dosa dan keharamannya lebih tinggi lagi. Apa itu? Perbuatan zalim. Menzzalimi sesama muslim, menzzalimi tetangga, atau menzzalimi orang lain. Ini jelas, karena Nabi SAW juga menyebutkan, hati-hati kalian terhadap doanya orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Wattaqu da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Karena doa orang yang terzalimi itu mustajab. Kemudian Nabi juga menyebutkan ada seseorang yang telah berhasil melalui proses-proses kehidupan di alam akhirat, sehingga tinggal selangkah lagi dia menuju surga, namun tertahan. Karena apa? Ada perbuatan zalim yang dia lakukan di dunia yang belum dibalas dan tertunaikan. Maka Allah akan memberikan kesempatan kepada pihak yang terzalimi untuk membalasnya. Ini digambarkan oleh Nabi SAW seperti kambing yang memiliki tanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Di mana kambing yang bertanduk ini ketika di dunia suka menanduk yang tidak memiliki tanduk, disebutkan oleh Nabi di akhirat yang tidak memiliki tanduk ini akan diberikan kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk tadi. Ini kedua, perbuatan dosa yang tingkat keharamannya lebih tinggi dari yang pertama. Yang ketiga, lebih tinggi lagi, wa an tusyriku billah, kalian melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Ini yang ketiga. Dan yang paling tinggi tingkat keharamannya dari itu semua
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang agama Allah sementara kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang mengancam hal ini adalah langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki agama dan syariat ini. Maka hati-hati untuk berbicara soal agama dan beramal tentang agama ini tanpa dasar ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang ketiga. Bahayanya sangat nampak abid tadi di saat dia menjawab tanpa dasar ilmu, akhirnya dia menjadi korban berikutnya. Naam. Dan tentang hal ini tentu para ulama membuat pembahasan secara terpisah tentang bahaya bicara agama tanpa dasar ilmu. Dan dalil-dalil akan tersebut sangat banyak sekali. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat yang sahih, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk. Kalau yang diajarkan itu benar, petunjuk dengan dasar ilmu, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, menyampaikan agama tanpa dasar ilmu sehingga dia menyesatkan umat. Apa kata Nabi? Kana alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu. Dia akan menanggung dosa orang-orang yang disesatkannya itu, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Ini hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang orang-orang yang disesatkan sehingga dia sesat, menyimpang dari agama. Karena penyimpangan dan kesesatannya ini mereka diazab oleh Allah di dalam neraka. Namun jamaah sekalian, ketika mereka sudah berada di dalam neraka, Allah sebutkan mereka protes. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami cuma sekedar mengikuti para pemimpin dan pembimbing-pembimbing kami itu. Fa'adalluna sabila, mereka lah yang telah menyesatkan kami ya Allah. Lihat, apa yang mereka tuntut? Rabbana atihim di'afaini minal azab. Wahai Rabb kami, timpakan kepada mereka yang telah menyesatkan kami itu 2 kali azab daripada kami. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan malu untuk berkata tentang agama yang kita tidak memiliki ilmu. Ucapkan wallahu a'lam. Biasakan untuk mengucapkan wallahu a'lam jika kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, malaikat saja tidak memiliki rasa malu untuk mengucapkan wallahu a'lam ketika dimintai untuk menyebutkan nama benda-benda. Rasulullah pun ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana kondisi anak-anak yang meninggal dunia dalam keadaan belum mencapai balik, sementara dia dari keturunan orang-orang kafir? Apa jawaban Nabi ketika itu? Beliau belum tahu jawabannya. Nabi menjawab, wallahu a'lamu bima kanu ya'malun. Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Terlalu lancang. Setiap pertanyaan tentang agama selalu dijawab dan terlalu memaksakan diri. Hati-hati jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat Abdurrahman bin Abi Layla, salah seorang tabi'i berkata, aku mendapati di dalam masjid 120 orang sahabat Rasulullah. 120 orang sahabat Nabi. Tidaklah seorang pun ditanya tentang satu agama, sesuatu tentang masalah agama atau fatwa, dimintai fatwa, kecuali dia sangat ingin kalau temannya yang menjawab. Lantas bagaimana dengan keadaan sekarang ini?
Ya, di mana kita jumpai banyak orang mengaku dirinya ulama, mengaku ahli fikih, padahal hanya dengan mempelajari beberapa kitab fikih saja, atau bahkan mengaku sebagai mujtahid mutlak. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Isya jam berapa? Hah? Bentar lagi? 5 menit lagi. Sudah masuk? Baik, kita akan lanjutkan faedahnya insyaallah ba'da salat isya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.